Ya, selamat datang kembali di iTech Live. Seperti yang kalian tahu, di video sebelumnya kita udah nge-unboxing new Mac Mini with M4 chip. Nah, hari ini pas banget nih, gue juga mau nge-review sebuah monitor. Ini dari Samsung. Aduh, Samsung, apa kabar kamu Samsung? Saya senang kalau nge-review Samsung yang bukan smartphone gitu, karena keunggulan Samsung itu produknya nggak cuma smartphone. Seperti yang satu ini adalah monitor terbaru dari Samsung, serinya yang Viewfinity S9, dan ini 27 inci. Makanya emang gede beneran ini, bukan karena efek lensa kamera. So, maka dari itu kita akan unboxing dulu kali ya. Oke, here we go. So, jadi inilah dia monitor Samsung Viewfinity S9. Udah gua setup di studio gue ini barengan sama new Mac Mini M4 chip. Nah, ada beberapa alasan tertentu ya gua nyobain Samsung Viewfinity S9 ini untuk dikonekin ke new Mac Mini M4 chip gue. Pastinya banyak banget diantara kalian yang bertanya, kenapa nggak Apple Pro Display aja bang? Kenapa nggak Pro Display XDR atau mungkin monitor-monitor lainnya? Nah, untuk menjawab itu semua, biar gue jabarin dulu nih fitur dan spesifikasi dari Samsung Viewfinity S9 ini. First of all, dari desain dan build quality. Gue suka banget build quality-nya. Ini looks-nya tuh bener-bener simple banget. Masih ada gaya-gayanya Apple Studio Display, Apple Pro Display. Kalau dilihat dari depan, kanan, kiri, belakang sekalipun, desainnya ini bener-bener elegan dan simple banget. Kalian bisa lihat sendiri nih, dijajarin sama Mac Mini. Ini ngeblend banget sih, sampai dari warna aluminium silver finish-nya di sini. Terus kalau kalian lihat ya, bezelnya juga tipis banget. Gue suka jadi clean banget looks-nya. Jadi kesan minimalisnya tuh jadi semakin dapet. Untuk pemasangannya juga gampang banget ya, kita cuma perlu satu obeng plus doang atau obeng kembang untuk ngencengin baut yang hubungin stand dengan docking di bawahnya. Untuk melepas stand dengan monitornya ada satu tuas yang tinggal kita klik, dan setelah itu tinggal kita copotin aja standnya, semudah itu. Dan monitor ini juga udah support VESA mount ya, kalau misalnya kalian pengen pakai bracket di dinding atau pakai stand arm monitor yang dijepit di meja juga udah bisa nih mountingnya. Tapi entah kenapa ya, kalau dari gua secara personal gue lebih suka stand bawaannya si Viewfinity S9 ini, karena ya ketika ini berjajar dengan Mac Mini gua rasanya kayak senada sekali gitu. Monitor ini bawaannya pakai high adjustable stand. Jadi kita punya fleksibilitas untuk ngatur ketinggian naik turunnya monitor ini. Terus bisa kita tilt juga mau ke atas atau ke bawah tergantung dari posisi kursi kita gitu ya. Jadi biar bisa straight banget ke layar monitor. Nah, buat kalian yang pengen menggunakan monitor ini untuk vertical display, monitor ini juga bisa kita rotate sampai 90 derajat. Untuk displaynya ini sendiri diagonalnya di 27 inch ya, cukup ideal untuk setup kalian yang mungkin jarak duduk sampai monitornya itu di sekitar 40 sampai 50 sentian. Ini udah nyaman banget buat dipakai kerja lama-lama. Dan untuk resolusinya ini di 5K ya guys. Lebih tepatnya di 5120 kali 2880 pixel. Jadi artinya apa? Resolusinya tinggi banget nih. Kalau lu lihat cara deket kayak gini, lu bener-bener bisa ngelihat elemen-elemen gambar high res lu dengan sangat detail dari monitor Viewfinity S9 ini, karena ketolong berkat resolusi 5K-nya. Untuk akurasi warnanya juga ini mantep banget ya. Samsung Viewfinity S9 ini udah dilengkapi dengan color gamut DCI P3 99%, dan untuk tingkat kerapatan pixelnya di 281 ppi. Jadi emang bener-bener rapet banget pixel-pixelnya. Jadi bikin gambar dan warna itu bener-bener bisa akurat dari yang kita lihat di monitor ini sampai hasil cetaknya nanti nggak usah takut bakalan miss warnanya. Dan selebihnya untuk fitur-fitur
fitur pendukung si Viewfinity S9 ini juga ada adaptive picture. Jadi dia bisa nyesuaiin secara otomatis intensitas cahaya ruangan untuk ngatur tingkat kecerahan panelnya ini secara otomatis. Ada juga eye saver mode dan flicker free ya. Ini untuk meminimalisir kelelahan mata kita kalau kita lagi pakai monitor ini dalam jangka waktu yang lama. So far beberapa hari terakhir gue udah pakai monitor ini untuk ngedit Adobe Lightroom dan edit video juga. Warnanya menurut gue ya ini benar-benar akurat dan tajam banget ya. Dan karena ini resolusinya udah di 5K juga, jadi 27 inch tuh sama sekali nggak kerasa sempit gitu. Gue ngerasanya sih kayak luas-luas aja nih layar. Dan diantara kalian mungkin udah ada yang nyadar ya dari tadi kalau layarnya ini punya matte finish atau matte texture gitu ya. Dan di samping kanan kiri gue ini penuh dengan lighting ya. Kalau kalian lihat, kalian mungkin masih tetap bisa ngelihat layar monitor ini dengan sangat jelas karena dia bisa meminimalisir reflektif cahaya ya. Sebagai contohnya kalau gue nyalain flash HP kayak gini, kalau emang bener-bener nggak langsung kesentor deket gini, dia nggak akan kelihatan banget. Ini cocok banget buat lu yang setupnya tuh di belakang setup lu mungkin ada jendela atau mungkin TV gitu ya. Jadi lu tetap bisa kerja dengan tenang sih. Untuk connectivity-nya, monitor ini udah menggunakan USB Type-C ya. Dan saat ini gue ngehubungin dengan kabel Thunderbolt 4 ke Mac Mini gue ya, karena emang defaultnya Mac Mini M4 ini dia udah support Thunderbolt 4 juga. Dan kebetulan dari monitornya ini udah gratis kabel Thunderbolt 4 ya, USB-C to USB-C dari bawaan paket pembeliannya. Masih sisa 3 port USB-C-nya di bagian belakang. Kalian bisa ngehubungin Ethernet atau koneksi internet teman-teman kalau misalnya di routernya itu ada output USB-C-nya ya. Dan kalau kalian lihat di belakang ini juga ada DisplayPort. Monitor ini juga sudah kompatibel dengan Apple AirPlay ya. Jadi kalian bisa mirroring seluruh Apple device kalian ke monitor ini. Katakanlah di sini gue konekin Mac Mini ke monitor pakai kabel, gue bisa juga mirroring MacBook gua, iPad gua atau mungkin iPhone gua ke layar monitor ini secara wirelessly menggunakan Apple AirPlay. Nah, lalu juga kalau kalian lihat di atas sini, ini udah ada webcam kameranya. Tapi webcam kamera tuh rasanya kayak jadul banget. Samsung menyebutnya ini slim fit kamera yang beresolusi 4K, yang mana ini udah termasuk dalam paket pembelian Samsung Viewfinity S9 ini. Dan untuk cara pasang ini bener-bener simple banget ya. Dia kayak magnetik gitu, tinggal kita tempel di bagian belakang monitornya. Ada juga penutupnya di sini kalau misalnya kalian lagi nggak pakai kameranya untuk privacy kalian mungkin. Dan ini magnet ya, jadi tinggal kita tempel aja, dan once ketika kita lagi meeting online tinggal kita buka kameranya dan tinggal kita tempel di bagian belakangnya karena magnet juga. Jadi untuk tutupnya ini biar nggak gampang hilang gitu ya, nggak berceceran naruhnya. Oke, ini adalah hasil perekaman dari webcam slim fit kamera Samsung Viewfinity S9 ini ya. Resolusinya 4K dan ini bener-bener setupnya lagi gelap banget. Di sini gue cuma ada satu lampu doang tuh. Kalau gue adepin ke situ ya tipis-tipis buat fill light. Dan menurut gue ya ini webcam udah bagus banget, apalagi kalau studio kerja lu atau kantor lu itu bener-bener ada cahaya natural dari jendela lu gitu. Dan ini untuk audionya juga gue pakai audio langsung dari kameranya ini, ternyata udah include audionya juga. Ini gue screen record ya by the way pakai aplikasi Photo Booth. Gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kayak gimana kualitas kameranya. Dan ya of course ini buat kalian yang mungkin suka live streaming, nggak cuma untuk meeting online, untuk Zoom, untuk virtual meeting gitulah. Ini juga bisa kalian pakai juga untuk yang suka live streaming, mungkin bikin tutorial atau live stream game dari monitor ini. Kalian tinggal modal beli lighting tipis-tipis aja nih. Dan ya, gimana hasil kualitas gambar dan audio dari webcam slim fit 4K Viewfinity S9 ini? Silahkan kalian yang nilai sendiri aja di bawah. Ya, gue tahu banyak diantara kalian yang udah tahu kalau gue itu juga seorang gamer ya. Dan apakah monitor ini bisa buat dipakai main game? Ya, kalau ditanya bisa apa enggak ya bisa-bisa aja. Gambarnya juga tetap tajam. Cuman ya memang sayangnya monitor ini masih punya refresh rate di 60 Hz aja. Karena memang pada dasarnya Viewfinity S9 ini itu emang untuk professional use ya, untuk productivity, untuk video atau foto editing, musik producing, 3D artist dan lain-lainnya lah. Mungkin kastanya ya kalau gue boleh sandangkan Samsung Viewfinity S9 ini itu sama kayak Asus yang ProArt atau mungkin monitor Dell yang seri Ultra Sharp seri U atau mungkin ya Apple Studio Display literally ya, karena emang resolusinya juga ini udah di 5K. Tapi kalau misalnya kalian emang lagi cari monitor Samsung yang refresh rate-nya lebih tinggi, kalian bisa cek ke seri Odyssey ya. Itu kalau gue lihat sih ada juga yang versi untuk gaming monitornya. Oke guys, gue mau nambahin tadi kelupaan ya. Ternyata monitor ini tuh udah built-in Smart TV apps-nya guys. Jadi ya ini tuh udah kayak Smart TV gitu. Ketika lu udah selesai menggunakan Mac Mini lu atau selesai gaming dengan gaming konsol lu tinggal nikmatin entertainment yang ada di sini nih. Di built-in remote-nya juga di sini ada akses untuk browser, Netflix, Disney Plus, Prime Video. Jadi lu bener-bener tinggal install YouTube, Apple TV
atau Netflix. Ya banyak lah di sini, bisa tinggal lu downloadin aja. Jadi kalau kalian punya ini nggak perlu beli TV box lagi tambahan, ini udah full entertainment sih. Bahkan kalau lu pakai device atau smartphone Samsung, nih ada Samsung Dex juga, bisa langsung lu hubungin ke sini. Ini asik sih. Nggak cuma sekedar monitor doang sih ini namanya. Gokil. Overall, secara keseluruhan, ya Samsung Viewfinity S9 ini bisa gua katakan oke banget sih untuk jadi alternatif untuk teman-teman yang pakai Apple device dan lagi nyari monitor ya untuk bikin setup meja kerja di rumah atau di studio kalian. Dari spesifikasi yang diberikan, lalu finishing quality, dan untuk harganya, Samsung Viewfinity S9 ini dibanderol sekitar 18.500.000 ya. Ini of course di bawah harga Apple Studio Display atau kompetitor-kompetitor profesional monitor lainnya lah di luar sana. So that's why ya, mungkin saat ini untuk kalian lagi nyari monitor kerja ya, Viewfinity S9 ini bisa jadi referensi kalian juga. Khususnya untuk kalian Apple user ya yang baru beli Mac Mini, untuk mempertimbangkan monitor dari Samsung Viewfinity S9 ini. Untuk selengkapnya gue sertakan link di description ya. Kalian pantau aja tuh, siapa tahu ada promo penawaran harga yang menarik. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini dan sudah selalu setia menantikan video-video dari iCek Lab. Semoga review kita kali ini bisa mencerahkan kalian mungkin ya yang lagi nyari reviewnya Samsung Viewfinity S9 ini. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Like and share this video. Saya Indra, until next time. Goodbye.